perempuan dan laki-laki itu hayatnya beda ya. Hayat itu apa ya? Kesunahan hayatnya kesunahan yang bukan kemarin bukan abad ya. Ya tadi kita katakan model lah ya, model rukuknya, model sujudnya gitu ya. Itu posturnya beda, caranya beda. Tapi untuk syarat untuk sama baik laki-laki maupun perempuan sama gitu ya. Apa saja yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Dikatakan dalam takrib, wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Ada 5 hal ya. Ada 5 hal yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Ya. Yang pertama, laki-laki itu ya, ketika posisi rukuk dan sujud gitu ya. Itu apa? Itu sikunya ini diangkat tidak menempel pada perut bagian pinggirnya, ya lambungnya. Jadi kalau rukuk sama sujud ini kan enggak kayak perempuan, kalau laki-laki kan ini ya, diangkat sikunya ini tidak ketemu, tidak menempel dengan perut, baik ketika rukuk maupun ketika sujud gitu ya. Demikian pula ketika sujud gitu ya. Demikian pula ketika sujud gitu. Jadi baik rukuk maupun sujud, laki-laki itu sikunya tidak menempel di perutnya. Nah, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan sebaliknya ya. Kalau perempuan sikunya itu ketika rukuk maupun ketika sujud itu nempel gitu ya. Itu nempel gini ya, nempel. Jadi perbedaan. Tapi seumpama perempuan tidak melakukan hal ini, berarti sikunya dibuka, tidak menempel di pinggir perutnya. Demikian pula laki-laki ditempelin, sah enggak sholatnya? Ya sah-sah saja. Cuma ada hayat yang berkurang, ya ada apa kesunahan yang berkurang. Gitu. Kemudian yang kedua, wayajharu fi maudhi'il jahri. Laki-laki itu ketika sholatnya sholat jahar. Sholat jahar itu berarti maghrib, isya, subuh gitu ya. Dia disunahkan untuk mengeraskan suaranya gitu ya. Mengeraskan suaranya. Keras ini dalam arti tidak hanya didengarkan oleh diri sendiri ya. Tapi juga orang lain bisa mendengarkan. Itu namanya jahar. Jadi laki-laki itu ketika sholatnya sholat jahriyah, maka dia disunahkan mengeraskan bacaannya. Kalau perempuan, walaupun sholatnya jahar, tapi dia disunahkan memelankan suaranya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah suara perempuan itu aurat bagi kita pengikut madhab Syafi'iyah kayak kita? Kita katakan bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat ya. Suara perempuan itu bukan aurat. Tapi walaupun bukan aurat, maka tetap harus dijaga ya. Model komunikasi dengan lawan jenis itu perlu dijaga. Kenapa ya? Ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik ya. Tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan ya. Ya di lanang wedok ya ngomong normal aja lah ya, ngomong normal aja. Cuma kadang itu kan perempuannya anu ya, rada endel terus lanangnya ya kemendel pisan. Perempuannya suaranya mendayu-dayu, yang laki-laki juga seneng menggoda. Wah ini repot. Lah ini kita sebisa mungkin kita hindari ya. Ya yang ngomong-ngomong yang
apa ya, yang romantis begitu ya, ya khusus dengan pasangannya lah ya, khusus dengan pasangannya suami istri. Dan dengan yang lain boleh, dan komunikasi lawan jenis laki perempuan boleh. Dalam pekerjaan rapat dengan lawan jenis juga boleh. Tapi tadi itu ya sewajarnya dalam hal apa? Dalam hal berkomunikasi, baik suara maupun gaya bicara yang wajar-wajar saja gitu. Apa ada yang tidak wajar? Mesti ada yang tidak wajar lah. Kalau ada sesuatu yang lebih tentu gaya menyesuaikan gitu ya, gaya menyesuaikan. Nah ini terkait suara perempuan ya, terkait suara perempuan. Jadi madhab kita Syafi'iyah, kita mengikuti bahwasanya sautul mar'ah laisa bi aurah. Suara perempuan itu bukanlah aurat, tapi walaupun bukan aurat ya apapun yang bisa menjadi pintu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya kita hindari gitu ya. Itu yang berapa tadi? Yang kedua ya. Yang ketiga, wa idza bahu syai'un fi shalah sabbaha. Kalau dalam sholatnya ada sesuatu hal ya, maksudnya imam mungkin lupa gitu ya, imamnya salah katakan ya, waktunya rokaat ketiga dikira rokaat ke. Nah, kalau laki-laki ini sabbaha, laki-laki ini mengucapkan subhanallah gitu ya. Laki-laki ini mengucapkan subhanallah. Nanti kalau perempuan dia tidak mengucapkan subhanallah tapi dia bertepuk. Kalau dalam Fathul Qorib sarannya takrib itu bertepuknya bagaimana dalam mengingatkan imam. Bertepuknya itu tangan kanan yang bagian dalam telapak tangan ini dipukulkan di tangan kiri yang bagian luar ini ya. Gini. Kalau begini kayak ngeploi anu, kayak ngeploi apa ini, ngeploi doro kata orang Jawa, ngeploi burung gitu ya. Kalau sampai niat main-main dan dia tahu bahwasanya begini itu dilarang, maka batalat sholatnya batal. Jadi yang benar telapak kanan bagian dalam dipukulkan ke telapak kiri bagian luar gini ya. Terus kalau kita lebih perdalam lagi, ketika laki-laki tadi mengingatkan imam, ya, mengingatkan imam ketika ada kesalahan dengan mengucapkan subhanallah, itu perlu niat zikir enggak? Oh perlu, dia perlu niat zikir. Jadi ketika mengucapkan subhanallah itu diniati zikir atau diniati zikir plus memberitahu gitu ya. Jadi wah imamku lali kita maca subhanallah, satu niatnya zikir, yang kedua memberi tahu gitu. Atau lepas saja ndak usah niat, maka bagaimana? Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya ndak batal. Jadi ketika imamnya salah rokaat atau apa, lalu lelaki ini makmumnya mengucapkan subhanallah, ketika dia tidak niat apa-apa, mengucapkan subhanallah saja, sholatnya sah. Ketika dia niat zikir plus ngasih tahu, sholatnya sah. Tapi niatnya ngasih tahu saja tanpa zikir, maka sholatnya batal. Nah, ini untuk perbedaan yang keberapa? Ketiga ya. Kemudian yang keempat, memang ini cara ngitungnya ya. Ada yang ngitung 4, ada yang ngitung 5. Kalau ngitung 5, maka yang pertama tadi mengangkat apa tadi? Siku, ketika rukuk dihitung 1, ketika sujud dihitung 2. Kalau dihitung 4, mengangkat siku ketika rukuk dan sujud gitu ya. Jadi ngitungnya memang terserah mau dihitungnya model mengangkat tangan itu dihitung 1 rukuk 2 sujud, atau rukuk dan sujud dihitung 1 gitu ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah aurat lah. Kalau ini harus ini ya, harus dilakukan. Kalau tadi kayak apa tadi, kayak posisi tangan, nah itu andekan tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau ini aurat, ini harus dipenuhi. Kalau auratnya laki-laki itu
dalam sholat ini ya, dalam sholat ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu antara pusar sampai lutut gitu ya. Antara pusar sampai lutut berarti pusar dan lututnya itu tidak ikut aurat tadi. Andaikan sholat kelihatan udele gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi sangat dikhawatirkan ketika pusarnya terlihat, maka harus ditutup. Makanya dalam kaidah fikih itu kita punya rumus fikih mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu kalaulah satu kewajiban itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan sesuatu gitu, maka penyempurna kewajiban itu harus dilakukan pula kayak tadi. Memang pusar itu bukan aurat, tapi bawahnya pusarlah yang aurat. Kalau aurat maka harus ditutupi. Sekarang menutupi bawahnya pusar itu tidaklah memungkinkan tanpa menutupi sak pusari sekalian. Gitu. Kalau pusarnya tertutup maka bawahnya pusar juga mesti tertutup. Kalau yang tutup bawahnya pusar dikhawatirkan atau bahkan dipastikan ada aurat yang terbuka. Oleh karena itu maka kita lihat sarungan yo. Biasanya kita pas di pusar atau di atas pusar. Nah ini teman-teman yang sholatnya pakai apa itu pakaian jangkis ya Mas ya. Kaos yang jangkis yang ngopres itu ya. Nah itu mungkin sebaiknya lebih aman kalau pakai kaos dalam gitu ya. Sehingga ketika ruku atau ketika sujud ya, apalagi pakai celana itu kan kadang terbuka. Itu perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai apa? Auratnya terbuka. Kalau seumpama auratnya terbuka gimana? Nah, nanti fasal pembahasan setelah ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Dan termasuk yang membatalkan sholat itu adalah terbukanya aurat. Kecuali jika terbuka langsung ditutup gitu ya. Jadi ketika seumpama pakai sarung terus anginnya kenceng, wus gitu ya, lalu terbuka, maka langsung ditutup gitu ya. Langsung ditutup ya, langsung menutup muknahnya atau sarungnya yang terbuka itu secara fikih maka sholatnya tidak batal. Jadi begitu terbuka langsung ditutup gitu ya. Nah, tapi kan jadi susah kalau memang model pakaiannya yang begitu, yang pakai celana di bawah pusar lalu kaosnya pendek juga, begitu rukuk sama sujud terbuka. Solusinya gimana? Wong ini lagi memang seneng hobi pakai kaos jangkis, pakai celana jeans gitu ya. Ya pakai kaos dalam lah ya, pakai kaos dalamnya dimasukkan ya atau ditaruh luar enggak, tapi ya welek di luar ya balapan pakai kaosnya jangkis, kaos dalamnya lebih panjang kan ya jelek. Kaos dalamnya dimasukkan sehingga ketika ada momen ruku atau sujud di mana kaos jangkisnya itu terbuka dan celananya di bawah pusar ya, maka auratnya tetap tertutup. Nah, itu sering sekali kadang kita melihat begitu ya, melihat orang sembahyang yang tadi itu celananya dan kaosnya terbuka ketika posisi ruku atau sujud, atau minimal lah kita jadi ragu ini terbuka enggak ya, akhirnya megangi baju yang bagian belakang aja kan. Nah itu kan enggak nyaman sholatnya, jadinya enggak nyaman. Oleh karena itu maka khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya kita pakailah perhiasan kita pakailah pakaian yang membuat kita pas sembahyang yo nyaman, kita pas sholat juga tidak was-was, tidak khawatir terjadi hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Biasanya ini di antara yang rawan ya, di antara yang rawan. Nah, kalau auratnya laki-laki seperti itu gitu, lalu bagaimana perempuan? Nah, ini auratnya perempuan itu di dalam sholat ya, di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan ya. Jadi wajahnya terbuka, telapak tangannya
terbuka ini ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah terbukanya bagian di bawah wajah. Jadi kalau kita dulu belajar fikih toharoh ketika bab wudhu, kita kan belajar itu mana batas wajah. Batas wajah itu ya awal tumbuh rambut, ya akhir dagu, ya akhir dagu. Ini atas sampai bawah. Kalau ke samping ya antara dua telinga ini, antara dua telinga ini. Sehingga kalau kita sholat dan auratnya perempuan itu selain wajah, maka yang boleh terlihat hanya wajahnya. Dan wajah itu batasnya awal tumbuh rambut, akhir dagu sini. Ya. Sehingga kalau bawahnya dagu ini terlihat, berarti terjadi aurat yang terbuka. Gitu ya, aurat yang terbuka. Maka coba dilihat muknah mbah-mbah kita dulu. Muknah orang-orang dulu itu di atas dagu sini. Bawahnya ini ya. Kalau orang dulu itu pakai apa namanya ya? Kalau perempuan ikat ya, ikat kalau orang Jawa itu ikat. Jadi tidak langsung mukna tapi ada ikatnya, iketan untuk rambutnya ini biar apa? Biar tertutup betul karena rambut itu bagian dari aurat ya. Rambut itu bagian dari aurat biar tertutup. Lalu kemudian baru pakai mukna sehingga rambutnya aman, tidak ada yang terlihat. Lalu kemudian di sininya di bagian bawah ini muknahnya agak dinaikkan di atas dagunya. Kenapa? Memastikan bawahnya dagu ini tertutup gitu ya. Tapi tidak tahu mulai tahun berapa itu. Muknah itu udah banyak yang di sini gitu ya, banyak yang di sini. Nah, ini kalau kita melihat, kita ukur pakai fikih kita Syafi'iyah ini, maka ini terjadi pembukaan aurat, terjadi aurat yang terbuka. Nah, ini ayo kita amankan ya, ayo kita amankan sholat kita. Di antaranya yang rawan tadi bahasan aurat ini adalah laki-laki, urusan baju yang tadi karena yang terlalu ke bawah sehingga besar kemungkinan bawahnya pusar terlihat. Lalu kalau perempuan titik rawannya sepengetahuan saya ya itu biasanya di muka ya, muka dan rambut ya. Makanya orang-orang dulu itu sangat hati-hati diantaranya dengan memasang ikat kepala sama kemudian apa di sininya diataskan dari dagunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saking hati-hatinya orang dulu ini mbah-mbah kita dulu itu pakai cincin ya. Kalau yang perempuan mesti tahu itu muknah yang ada cincinnya itu bagus sekali. Kenapa bagus? Ketika dia takbir dengan mengangkat tangan, baik yang ketika takbiratul ihram maupun takbir mau ruku atau takbir i'tidal, ketika ada cincinnya itu ini tidak terbuka, gitu ya. Kalau tidak ada cincinnya kadang terbuka, gitu ya. Kadang keseret terbuka. Padahal auratnya itu yang boleh terlihat tadi hanya wajah dan telapak tangan, dan telapak tangan itu batasnya ya ini apa ini ros-rosan ini ugel-ugel ini, sehingga kalau ada cincinnya maka tidak terbuka, aman di sini ada cincinnya. Terus di sininya biasanya ono karete ya, ono gelangnya gini. Terus muknah zaman dulu saya ingat emak itu ya ibu saya terus mbah saya dulu begitu. Sekarang ini model-model macam-macam muknahnya ya. Muknahnya macam-macam. Tapi kadang hari ini banyak perempuan rangkepan lagi, ada deker ya, ada deker untuk memastikan biar tangannya ini tertutup sampai di ya, ini ada pakai deker. Begitu pula kalau kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang melakukan ibadah umroh atau haji, mereka disetting siap sholat gitu ya, sehingga tadi itu pakai deker, terus pakai kaos kaki gitu ya, karena memang kaki perempuan ketika sholat adalah aurat, harus tertutup gitu ya, sehingga mereka katakan di tengah-tengah tawaf ya, dia
mau sholat atau setelah tawaf, sunnah sholat tawaf itu tidak langsung tidak mencari mukena dan seterusnya. Ya mereka memang sudah ready untuk sholat gitu ya. Di antaranya itu perlu dijaga adalah tadi aurat itu. Ya, jadi 5 hal ini atau 4 hal ini adalah hayat model ya, perbedaan model pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan ya. Tadi yang pertama posisi dari siku ketika ruku maupun sujud itu ada perbedaan. Laki-laki sikunya tidak menempel dengan perutnya, kalau perempuan ditempelkan ya, karena ada sesuatu yang harus ditahan, itu ya, ada ditahan. Baik ruku ya 1 maupun sujud 2 gitu ya, sujud 2. Lalu yang nomor 3, kalau kita menghitung ruku sendiri, sujud sendiri, kalau laki-laki sunnah mengeraskan suaranya ya ketika sholatnya sholat jahar, atau juga ketika sholat sunnah yang memang disunahkan jahar ya. Kalau jahar itu kan kalau fardu ya kita tahu ada maghrib, ada isya, ada subuh ya, dikeraskan bacaannya. Batasan keras tadi adalah sendiri, tapi orang lain bisa mendengar, itu namanya jahar. Sholatnya namanya sholat jahriyah. Kalau sirriyah, sholat yang pelan, itu artinya bacaannya didengarkan oleh diri sendiri, orang lain tidak dengar, yaitu duhur dan asar. Tapi di samping sholat fardu, ada lagi sholat-sholat yang jahriyah, tapi sunnah, sholat sunnah yang jahriyah. Seperti apa? Istisqa katakannya. Kan lagi panas ini ya, nggak tahu di Jakarta berapa derajat, di Jombang 38, 39 ya. 38, 39, panas sekali, ya, panas sekali, terus udah hujan-hujan, ini Jombang juga lama nggak hujan, kapan hari hujan nggak merata, kalau di Saudi kemarin 41 derajat, nah ini seumpama melakukan sholat istisqa, ya, kalau istisqa ini ada beberapa model, ya, ada model itu istisqa itu hanya dengan berdoa saja, pokoknya minta hujan lah. Kalau kita di desa-desa itu punya pujian ya, pujian itu apa ya, doa yang kita baca selepas adzan sebelum qomat, ada apa itu Rabbi anzil alaina ma'idatan, apa Rabbi anzil alaina ma'am minas sama'i midrara ya, Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'an midrara, ya Allah Qadhat yang maha dermawan, Qadhat yang maha mulia, tolonglah panjenengan turunkan hujan kepada kami. Itu juga bagian dari namanya istisqa. Lalu ada yang level berikutnya, yaitu berdoa minta hujan ketika posisi khutbah dalam Jumat. Ini juga model istisqa. Lalu ada model sholat khusus minta hujan yang kita kenal dengan sholat istisqa. Oh, nanti ada babnya. Tahun lalu kita amalkan. Saya disuruh ngimami sholat istisqa. Itu sunnahnya itu ada puasa 4 hari ya. 3 hari sebelum pelaksanaan dan di hari keempat pelaksanaan juga dalam keadaan puasa. Itu nanti ada khutbahnya, lalu sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat terus khutbah, lalu membaca doa istisqa. Oh, itu alhamdulillah dulu langsung hujan ya. Tahun ini saya diminta lagi, saya tidak mau, saya bilang wis kemarin aja, kan bagus itu historinya kemarin, mari sholat ya, terus khutbah, dungo, selang berapa waktu langsung hujan kan. Sekarang saya tidak mau, nanti orang akan ternyata keramatnya kebetulan tahun lalu, tidak enak, biarkan kadung bagus ya, cita itu saya tidak mau merusak dengan sholat tahun ini gitu ya. Itu kemarin saya diminta, saya bilang udah. Ya itu istisqa ya, itu istisqa itu ya. Nah istisqa itu walaupun siang hari sunnah jahar ya, sunnah jahar itu ya. Demikian pula khusuful qamar, sholat gerhana rembulan, itu juga sunnah jahar ya, sunnah jahar. Walaupun seumpama kadang gerhana rembulan kan tidak mesti malam ya sholatnya, bisa kadang
pagi juga gitu ya, itu dilakukan jahar ya, istisqa jahar, khusuf juga jahar ya. Demikian sholat Jumat ya, jahar ya. Nah itu. Nah, kalau perempuan tadi tidak jahar ya, tidak jahar. Tapi watakhfadu sautaha. Perempuan itu memelankan suaranya jika dia sholat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, jadi sholat di kantor itu kan perempuan berjamaah dengan laki-laki, atau kadang perempuan sholat sendiri, ada laki-laki yang lain juga sholat sendiri ya, mungkin karena masbuk dan seterusnya. Nah itu walaupun andaikan sholatnya jahriyah, mungkin buka bersama awal Ramadan di kantor itu kan ada sholat maghrib, kadang isya, kadang tarawih juga, itu perempuan tidak sama dengan laki-laki, dia disunahkan memelankan suaranya. Tapi kalau dia sholat sendirian atau ada musola khusus perempuan seumpama, jadi sholat isya berjamaah sendiri, tarawih sendiri, ya itu sunnah mengeraskan ya, sunnah mengeraskan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat tadi, jika laki-laki itu ingin mengingatkan imam dan seterusnya, nah itu dengan cara membaca subhanallah gitu ya, dengan baca subhanallah. Kalau perempuan dengan bertepuk tadi ya, bertepuk tadi ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang aurat ya, tentang aurat. Auratnya laki-laki baina surrah warukbah, di antara pusar sampai lutut ya, di antara pusar sampai lutut gitu ya. Nah, kalau perempuan ya, kalau perempuan tadi semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu kemudian kalau di luar sholat gimana ya? Kalau di luar sholat gimana? Kalau madhab kita Syafi'iyah ya, itu perempuan ya seluruh badannya aurat. Gitu ya. Makanya saya mohon jika kita melihat perempuan pakai cadar gitu ya, ya kita gak usah terlalu radikal, itu teroris ya gitulah. Itu kita ambil sudut pandang, secara fikih Syafi'iyah mereka yang benar gitu, karena Syafi'iyah mengatakan seluruh badan perempuan di luar sholat adalah aurat, dia pakai cadar. Nah, tetapi nyatanya muslimah Indonesia banyak yang tidak pakai cadar, atau bahkan mayoritas ya. Bahkan kita lihat teman-teman kalau pakai jilbab, yes, wajah dan telapak tangannya terlihat. Apakah salah? Tidak. Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya perempuan baik di dalam maupun di luar sholat, wajah dan telapak tangannya boleh terlihat gitu ya. Jadi kita biar tidak heran ya lihat teman-teman perempuan yang pakai cadar, ya kita jangan ilfil ya. Ya justru kalau fikih Syafi'iyahnya serius kita baca ya memang begitu malah standarnya. Kullu badanil mar'ah aurah gitu ya. Seluruh badannya adalah aurat. Tapi kita untuk aurat ini banyak yang tidak mengikuti pendapat yang kuat dalam madhab kita. Kita mengikuti madhab mayoritas ulama bahwasanya wajah dan telapak tangan bagi perempuan itu adalah boleh diizinkan untuk dibuka sekalipun di luar sholat. Nah, itu untuk tambahan saja bagi kita, sehingga tadi itu kelihatan orang bercadar kita ingat iki Syafi'iyah sing tenanan urusan aurat ya iki gitu ya. Biar kita tidak ikut-ikut terus iku wong cadaran mesti radikal, wong cadaran mesti Islam garis keras ya, biar tidak begitu lah. Nah itu 5 hal yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam model ya, hayat dalam arti model ya. Kalau sunnah-sunnah hayat kan kemarin sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada mengangkat tangan, ada mengucapkan Allahu Akbar ketika mau rukuk dan seterusnya. Dan hari ini kita belajar 5 titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian ini ya, ini sekali lagi mohon maaf ini tadi ada tamu Pak Lek. Dulu kapan hari ke sini?
tidak ketemu saya ya kan. Ini masuk ke sini yang kedua kali tidak saya temui. Tidak enak ini, mohon maaf. Nah, sekarang kita belajar, nah kita nambah sedikit ya, kita tambah sedikit. Faslun fi adadi mubtilatis sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, mungkin walaupun tidak sampai akhir, kita tidak apa-apa, kita nambah 2 atau 3 ya. Hal-hal yang membatalkan sholat itu dikatakan dalam takrib walladzi yubtilus sholata ahada asyara say'an ya, ada 11. Jadi batal itu dalam arti ketika dalam pelaksanaan sholat kok terjadi salah satu dari hal-hal yang berjumlah 11 di bawah ini, maka sholatnya batal. Batal dalam arti ya harus mengulang lagi, harus memulai sholat lagi ya, memulai sholat lagi. Lalu pertanyaannya, kalau sholatnya batal, apa wudhunya mesti batal sehingga mengulang wudhu? Belum tentu ya, belum tentu. Lah batalnya disebabkan karena apa? Kalau batalnya disebabkan karena hal-hal yang membatalkan wudhu ya, kalau batalkan karena hal-hal yang membatalkan wudhu itu ya otomatis wudhunya harus diulang ya. Kalau dulu kita pernah belajar tentang apa aja hal-hal yang membatalkan wudhu ya, kita dulu pernah belajar hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 6 dulu ya. Apa itu? Apapun yang keluar dari 2 jalan ya, apapun yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, bisa kencing, bisa mohon maaf berak, kentut ya. Ala itu kok sholat kok kentut ya batal, ya sholatnya batal ya wudhunya juga batal. Tapi mungkin perlu kita belajar sedikit tentang begini ya. Kadang kita itu terus ragu, ini ngentut apa tidak ya. Ini kencing apa tidak. Satu rumus dalam kaidah fikih adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita berani sholat ya. Kita berani takbiratul ihram itu karena kita yakin bahwasanya kita ini sudah ready to sholat gitu ya. Kita ready to sholat dalam arti seluruh syarat yang harus terpenuhi sebelum sholat sudah pasti kita lakukan. Dan diantaranya tentu wudhu, menghilangkan hadas kecil. Kalau kita punya hadas besar, ya hadas besar. Artinya kita yakin dalam keadaan suci. Loh, keyakinan ini, ya, yakin suci ini tidak bisa dihilangkan dengan hanya ada keraguan-raguan. Ya, hadisnya malah kalau kamu sholat terus wajada menemukan di perutmu itu sesuatu yang fa'ashkala alaih, terus kamu iskal, kamu bingung, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar apa tidak gitu ya, apakah tadi kentut apakah ini kencing apa tidak gitu. Maka ya solusinya ya selama kita tidak yakin kalau itu kentut ya, kalau kentut kan indikatornya legak bau ya suara gitu ya. Kalau kita tidak yakin, artinya masih sangat ragu, ya, apakah ini kentut apa tidak, dan kita tidak menemukan indikator itu, baik bau maupun suara, kata hadisnya, fala yakhrujanna, ya, coba batal, no, jangan kau keluar dari masjid, gitu ya. Sehingga, kalau, tadi kembali, kalau yang membatalkan itu adalah yang membatalkan wudhu, ya. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, terus tidur ya, tidur di selain posisi duduk yang pantatnya menetap di atas lantai, di atas bumi, itu ya, sujud turu, sujud tidur ya. Tapi benar-benar tidur ya, tidur itu kemarin kita belajar ya sebuah keadaan di mana alat indera kita
nggak bisa mendeteksi apapun yang terjadi. Ya, kupingi gak krungu, mripate ndak kelihatan gitu. Tapi lek ngantuk-ngantuk gitu. Kadang nggak saya ngaji itu ngantuk-ngantuk gitu. Itu ndak tidur itu karena masih tahu apa yang terjadi di sekitar. Cuma ada orang sholat ketika sujud benar-benar tidur gitu ya. Terus gimana? Tidurnya bagaimana posisinya? Oh, posisinya pas sujud. Pas sujud itu tidak duduk, ya maka ya batal, wudhunya batal, sholatnya juga batal gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau yang membatalkan sholat itu adalah yang membatalkan wudhu, ya otomatis berarti sholat dan wudhunya batal. Tapi kalau yang membatalkan sholat itu tidak membatalkan wudhu, seperti apa? Katakan ngomong, ya. Di antara nanti yang membatalkan sholat itu adalah al-kalamul amdu. Ngomong yang disengaja. Ngomong yang disengaja. Ya. Jadi ngomong itu artinya adanya komunikasi dengan al-adamiyin, ya, dengan manusia yang lain. Jadi sembahyang itu kan tidak boleh kita ngomong dengan selain Allah dan Rasulullah. Kalau ngomong dengan Allah, dengan Rasulullah, udah ada masalah. Mana ada kita ngomong dengan Allah dan Rasulullah? Itu kalau kita pas baca Fatihah, kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau. Oh, kita sebut Allah Ta'ala dengan Engkau. Kata ganti kedua. Berarti kan seperti orang saling komunikasi ya. Kamu, saya, gitu kan. Begitu pula dengan Rasulullah. Kita ketika tasyahud akhir itu kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Gitu kan. Assalamu alaika. Mudah-mudahan keselamatan Rasulullah limpahkan kepada panjenengan. Siapa di sini? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sehingga itu enggak apa-apa. Tapi lek ngomong kepada manusia selain ya Rasulullah Muhammad, ya ada kata ganti kedua yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dan terucap ya batal sembahyangnya ya. Makanya termasuk yang tidak boleh itu ketika kita sholat terus kita mendoakan orang bersin, ada orang bersin ya. Orang bersin terus kita mendoakan yarhamukallah. Yarhamuka, K-nya siapa? Ya orang bersin. Wahai orang yang bersin, mudah-mudahan kamu. Dan seolah terjadi percakapan itu dengan orang yang bersin. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Artinya membatalkan. Tapi seumpama di batin, namanya batin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam arti tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau urusan batin ini kemana-mana ketika sholat, itu biar Allah Ta'ala yang menilai sholat kita. Ya. Jadi kalau terjadi ungkapan-ungkapan yang kalau kata Fathul Qoribnya as-sholih li khitobil adamiyyin yang dinyatakan sebagai percakapan yang layak ya, percakapan yang layak dengan sesama manusia selain Rasulullah tadi, maka itu membatalkan. Kalau seumpama batalnya sholat sebab ngomong atau batalnya sholat sebab makan gitu ya. Jadi ada sisa makanan ya, makan sate terus masih sisa kan dikenyang, enak bumbunya dilek gitu ya, itu namanya makan. Sekecil apapun ya itu maka membatalkan sholat. Dan seumpama batalnya sebab tadi bab ngomong atau sebab makan yang disengaja, maka sholatnya batal. Wudunya gimana? Karena ngomong dan makan itu tidak membatalkan wudhu, maka wudhunya tetap lanjut. Berarti dia cukup setelah selesai makannya tadi, ya, makan terus ngomong, tahu batal ya sembahyang kok mangan sama ngomong, maka kemudian dia setat lagi, sholat lagi, usolli fardhu subhi, atau usolli fardhu maghribi, atau usolli fardhu apa, terus sholat tanpa harus wudhu lagi. Yaitu insya Allah hal-hal yang membatalkan sholat kita
lanjutkan di dua Jumat yang akan datang insya Allah. Mohon maaf sekali lagi tadi ada 30 menitan nggih. Saya nerima Pak Ale sekali lagi sungkan 2 kali ke sini ndak ketemu nggih. Nggih. Saya kira itu Mas Mazuki, mohon maaf sekali lagi terkait pengajian malam hari ini dapat satu fasal yaitu tadi hal-hal yang membedakan antara model sholat laki-laki dan perempuan. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat yang berjumlah 11, insya Allah 2 Jumat yang akan datang kita baca kembali. Oke, saya kira begitu Mas Marzuki. Mohon maaf. Siap, buat nopo-nopo ya. Monggo yang lain silakan yang ingin bertanya. Tapi kalau sholat masih mikir dunia ya gimana ya? Batal nggak ya? Ya karena masih hidup Mas. Mikir ya. Iya. Pada saat sholat itu insight-nya masuk ya, pencerahan. Oh tadi kayak harusnya begini gitu ya. Iya. Bagaimana sholatnya? Tidak ada masalah secara fikih, tidak ada masalah ya. Adapun kemudian itu secara kualitas sholat, ya. Tadi itu sebenarnya kita sholat itu maunya fokus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini kemudian kita ingat yang lain, maka ya secara kualitas mungkin mengurangi nilai dari sholat itu. Tapi apakah sampai di titik batal harus mengurangi? Tentu tidak ya, tentu tidak. Ya termasuk dunia juga kita mintakan kesuksesannya dalam sholat kita ya. Katakan kita doa itu Robbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni ya kita juga minta rezeki ya. Mau sholat lagi rezeki kok kayaknya seret amat itu ya, lalu kita sholat minta kelancaran rezeki ya, itu enggak apa-apa. Tapi kemudian bagaimana posisi hati dan pikir kita, memang dalam beberapa literatur ya kita diharapkan fokus sehingga fokus ini kemudian kita dilatih untuk apa? Untuk memberi makna, mengetahui arti dari apa yang kita baca. Makanya ini saya rekom sekali ya kita untuk membaca buku-buku tentang doa-doa sholat yang menyertakan artinya gitu. Kalau kita dulu di pondok kan ada buku namanya Fasolatan, itu karyanya Mbah Raden Asnawi Kudus ya. Nah itu dulu kitab itu kan tulisannya pegon ya. Nah, sekarang ini sudah ada versi gedrik ya, versi tulisan gedrik dan di Indonesia kan gitu ya. Jadi kan bahasa Jawa itu, bahasa Jawa pegon. Sekarang sudah ada versi bahasa Indonesia dengan tulisan Latin gedrik. Saya kira itu bisa untuk kita latihan untuk apa sholat itu biar tahu baca ini artinya ini, baca ini artinya ini. Harapannya tadi itu kita sembahyang fokus dengan apa yang kita baca. Jangankan kita memikirkan selain sholat ya. Kalau kita baca katakan tulisannya Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu, bahkan ketika kita posisi, katakan ini, posisi baca Fatihah, bacaan sujud, atau ingat bacaan ruku, atau ingat bacaan doa di antara dua sujud. Padahal ini kan ingatnya sama-sama sholat ya. Berdiri baca Fatihah ya bagian dari sholat, bahkan ruknun min arkanis sholat. Tapi ternyata hatinya ingat bacaan doa ketika ruku atau sujud atau doa di antara dua sujud. Itu di bukunya Syekh Izzuddin bin Abdussalam dikatakan sing nuku iku penggaweane setan kata gitu.
Ya segitu itu godaannya setan. Setan itu memang, kata saya Izzuddin, setan itu memang luar biasa. Kalau orang tidak sholat, itu jelas dikuasai setan ya. Dia wis hatinya, pikirannya wis dikalahkan oleh setan, akhirnya tidak sembahyang. Itu satanis menang. Begitu orang sholat itu setan memang kalah di satu sesi ini. Tapi dia masih punya lanjutannya ketika dia sholat. Walaupun dia menang, mengalahkan setan yang menggodanya supaya tidak sholat, tapi tetap ada godaan lagi, yaitu apa? Tidak fokus dalam penghayatan terhadap apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Sekalipun godaannya itu, pengalian fokusnya itu sama-sama urusan sholatnya. Berdiri, waya fatihah, iling, doa ruku. Waya ruku, iling, fatihah. Nah, ini juga termasuk gangguan. Apalagi yang tadi itu, posisi sembahyang, ingat yang lain. Sudah bagus, sudah berhasil mengalahkan sholat yang, mengalahkan setan yang goda kita tidak sholat. Tapi kemudian kita kalah di ring berikutnya, di ronde berikutnya, yaitu fokus pikiran kita dibelokkan dari harusnya atau sebaiknya merenungi sholat, malah kita merenungi selain sholat. Jangankan merenungi yang selain sholat, hanya bergeser saja, podo-podo merenungkan sholat, tapi tidak pada tempatnya, lu ngunu itu, ya ngunu iku, ngunu iku wae, ya ngunu iku wae. Yang begini saja tetap menurut orang-orang yang sudah level tinggi itu dikatakan ngunu iku tetap gangguan setan dan kita kalah dalam ronde ini gitu. Sehingga mengutip siapa itu ya di Izzuddin bin Salam itu, katanya aku ini sembahyang terus pikiran saya itu membayangno mentadaburi surga dan neraka ya. Dan itu komentarnya, aku hari ini diganggu oleh setan ya. Yaitu dengan apa? Mengalihkan fokusku dari sholat, apa yang aku baca, yang aku lakukan. Aku dialihkan fokus merenungi, mengingat tentang surga atau neraka. Padahal kita eling surga neraka itu suwapi ya, suwapi bah sembahyang bah. Apa itu suwapi. Lalu itu bagi orang-orang yang levelnya sudah tinggi itu tetap kurang bagus. Wae sembahyang ya ilingo sembahyang, wae Fatihah ya ilingo Fatihah, wae ruku ya ilingo ruku, wae sujud ya ilingo sujud. Pokoknya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu baca, tadaburi, diangen-angen maknanya, nah itu yang luar biasa. Tapi dengan tanya ini batal apa enggak sholatnya, ya kita katakan tidak batal karena tidak menerjang 11 hal yang membatalkan sholat yang insya Allah kita baca 2 Jumat yang akan datang. Ngoten nggih Mas Marzuki. Wallahu a'lam. Ya Bi, matur nuwun nggih. Monggo yang lain silakan, monggo. Sepertinya ini udah sepi. Nggih, ya biasanya setengah 10 sudah selesai. Nggih. Mohon maaf, nggih, mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril alil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' masyayikhina wa jami' man ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahli ilmi wa ahli khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa masyayikhana wa talabatana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf nggih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.